Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Sekian lama kita memperbincangkan tentang gerak-gerik iblis yang senantiasa mau menggoda, mau menghancurkan, bahkan mau menguasai manusia. Dan banyak orang hampir tidak mau menguasai iblis itu, karena iblis juga pandai sekali menipu manusia. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kita bisa menghadang tipu muslihat iblis itu yang mengganggu manusia, atau yang mengganggu keluargamu, ataukah juga sesamamu sendiri yang sungguh-sungguh bersahabat dengan kau selama ini. Saudara, juga kita sudah memperbincangkan tentang apa yang kita bisa pakai untuk menghadang iblis itu, dan karena itu tidak usah takut. Karena kita sudah memperbincangkan panjang lebar, maka sekarang saya masuk pada topik yang lain, yaitu memperbincangkan tentang hidup berkeluarga dalam pandangan gereja Katolik. Yang kita perlu tahu ialah apakah hakikat perkaulan Katolik menurut cara pandang gereja Katolik. Tentang hakikat perkaulan Katolik itu tercantum dalam buku ini, Kitab Hukum Kanonik menurut pandangan gereja Katolik. Kita bisa baca pada kanon 1055. Isinya sebagai berikut. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kontradiktifnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan dengan kemartabat sakramen. Saya ulangi lagi, hakikat perkawinan Katolik menurut cara pandang gereja Katolik. Kita baca pada kanon 1055. Isinya sebagai berikut. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kontradiktifnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan dengan kemartabat sakramen. Saudara, dalam kanon 1055 ini ada beberapa unsur yang kita mesti perhatikan baik-baik yang menggambarkan hakikat perkawinan Katolik. Artinya apa? Unsur-unsur itu mesti ada. Seperti orang tahu, itulah perkawinan Katolik. Tidak boleh lepaskan satu pun, karena menggambarkan tentang kekasan perkawinan menurut cara pandang gereja Katolik. Unsur pertama ialah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lihat, satu-satu, laki-laki perempuan. Berarti bahwa tidak boleh satu laki-laki dengan 2, 3, 4, 5 perempuan. Tidak bisa. Ataukah satu perempuan dengan 2, 3, 4, 5 laki-laki. Tidak bisa. Karena apa? Satu-satu supaya sungguh-sungguh mereka saling memperhatikan seutuhnya. Tanpa hati terbagi-bagi, itu tuntutan. Kalau mau menikah, kita mesti satu hati. Memperhatikan dengan segenap hati, seutuhnya hati. Bukan hati yang setengah-setengah, yang terbagi-bagi. Itu tuntutannya. Maka tidak heran misalnya satu-satu. Karena itu juga maka tidak heran bahwa tidak bisa diadakan perkawinan antara laki-laki dan laki-laki, ataukah perempuan dan perempuan. Tidak bisa. Mestinya laki-laki satu, perempuan satu, karena menyangkut tujuan perkawinan nanti, yang dikatakan salah satunya ialah terarah pada kelahiran anak. Kalau memang terarah pada kelahiran anak, ya tidak mungkin laki-laki dengan laki-laki. Juga tidak mungkin antara perempuan dan perempuan. Mestinya laki-laki dan perempuan, supaya bisa ada anak.
Kalau enggak, batal perkawinan itu kalau tidak cocok dengan tuntutan perkawinan. Karena tidak cocok dengan tujuan perkawinan menurut cara pandang gereja Katolik. Yang kedua, mereka menikah berdasarkan perjanjian bersama, berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Sehingga orang tua atau siapa saja tidak boleh campur tangan pada saat pengambilan keputusan oleh kedua ini. Mereka boleh tanya bapak dan mamanya, bolehkah saya menikah dengan perempuan sana? Bolehkah saya menikah dengan perempuan sana? Bolehkah saya menikah dengan laki-laki sana? Orang tua boleh kasih pandangan, kasih pikiran, kasih nasihat. Tetapi terakhir pada saat ambil keputusan, mereka berdua sendiri tanpa campur tangan siapapun juga. Karena apa? Tuntutannya ialah orang mesti bebas ambil keputusan tanpa paksaan. Maka tidak heran kalau sampai bila masa depan ada keluarga yang sudah menikah ya, tetapi kemudian pada satu saatnya terjadi percecokan dan susah sekali untuk disatukan. Bila ketahuan bahwa mereka itu menikah hanya karena paksaan saja, dapat dibatalkan perkawinan itu meski mereka sudah hidup bersama-sama, meski mereka sudah hidup sama-sama sekian tahun. Tapi ada kesalahan situ, yaitu terpaksa menikah saja. Tidak boleh ada paksaan sekalipun juga. Yang ketiga adalah isi perjanjian. Yang pertama, mereka berjanji hidup sebagai suami istri. Bukan sebagai adik dan kakak, bukan sebagai teman, tapi sebagai suami istri. Berarti sebagai suami istri, berarti mereka juga bisa buat hubungan seksual satu dengan yang lain. Tidak boleh sekali ada suami atau laki yang tidak mau adakan kontak seksual. Karena menikah sebagai suami istri untuk mendapat anak. Dan saya katakan sekali lagi, karena itu tidak mungkin laki dan yang laki-laki, tetapi juga tidak mungkin perempuan dan perempuan. Hanya cocok laki-laki dan perempuan. Juga kalau kebetulan keduanya atau salah satunya itu impoten, artinya orang yang tidak bisa adakan hubungan seksual, tidak bisa, dapat dibatalkan karena menyangkut kemampuan melaksanakan hubungan seksual. Bila terjadi bila kenyataannya bahwa salah satu atau kedua-duanya tidak mungkin melakukan hubungan seksual, maka perkawinan juga dapat dibatalkan. Dan heran kalau masa-masa lalu, kalau Anda melihat bahwa ada perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah sekian lama hidup bersama, tapi kok bisa dibatalkannya? Karena ada halangan di situ. Mungkin menyangkut seksualnya, atau juga menyangkut keterpaksaannya tempo dulu, yang selama itu kita tidak tahu dan baru terbongkar selama ini. Atau misalnya ada pasangan lain, laki-laki punya pasangan lain, ya tidak boleh, tidak bisa menikah. Kalau laki-laki punya pasangan lain yang sudah ada perkawinan, ada istri sah. Ataukah perempuan punya suami sah, ada. Maka kedua pasangan ini tidak bisa diberkati sebagai suami istri, tidak bisa. Karena ada halangan di situ. Ada suami sah, ada istri sah. Tidak bisa. Kecuali kalau misalnya yang baru ini mau menikah, berarti batalkan dulu yang pertama tadi. Perkawinan yang dikatakan sah itu, batalkan dulu. Bagaimana membatalkannya? Lihat dulu. Ada halangan enggak? Kalau kenyataannya tak ada paksaan, apalagi juga tidak impoten, tidak bisa. Tetap sah, berarti bahwa mereka juga tidak boleh menikah. Dapat dibatalkan perkawinan itu. Dan karena itu tidak heran bahwa biasanya ada pemeriksaan kanonik dulu. Si pastor panggil pasangan itu. Ada halangan-halangan enggak? Dan kalau kenyataannya bahwa tidak ada halangan, mereka tanda tangan itu semua sebagai tanda bahwa betul-betul tak ada halangan. Dan kalau di kemudian hari ya ditemukan ada halangan, dapat dibatalkan perkawinan dan mereka sudah tahu konsekuensinya itu. Ada juga janji lainnya lah bahwa mereka membentuk
persekutuan seumur hidup. Kita lihat persekutuan pertama, yang kedua adalah persekutuan seluruh hidup. Apa artinya persekutuan? Bersekutu itu berarti bahwa ada bersama-sama sebagai suami istri. Makanya tidak boleh bahwa ada suami di Jakarta, istri di Medan. Tidak bisa. Kalau toh mereka dua adalah pegawai negeri, tetap diusahakan supaya satu pindah dan hidup sama-sama sebagai suami istri. Ada bersama-sama karena menyangkut kemampuan melaksanakan hubungan seksual. Bila terjadi bila kenyataannya bahwa salah satu atau kedua-duanya tidak mungkin melakukan hubungan seksual, maka perkawinan juga dapat dibatalkan. Namun bukan cuma ada bersama-sama secara fisik, batin juga mesti menyatu, saudara sekalian. Tidak boleh ada sekat antara suami dan istri, karena mereka berdua sudah berjanji bersekutu bersama-sama, ada bersama-sama, dan mereka berdua saling menyatu batin satu sama lain. Dan karena itu kalau memang serumah, tidak boleh sekali ada perpecahan batin satu sama lain. Kalau tuh ada masalah, cepat selesaikan masalah itu, jangan berlarut-larut. Jangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak boleh. Cepat selesaikan juga pada waktu malam hari ataukah keesokan harinya. Selesaikan masalah itu supaya tidak boleh ada perpecahan batin satu sama lain. Yang berikut, bersekutu seluruh hidup. Seluruh hidup. Artinya apa? Sampai mati baru bisa terjadi pernikahan yang baru lagi dengan orang lain. Tapi selama istri masih hidup, selama suami masih hidup, tidak boleh cari pasangan lain, melawan perjanjian yang telah dibuat sebelum pernikahan terjadi dong. Bersekutu seluruh hidup berarti sampai mati, maut memisahkan kita. Kita bukan menikah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak. Seumur hidup maut memisahkan kita, bukan kita pisahkan sesuka hati kita, tidak boleh. Seluruh hidup juga berarti bahwa kita mesti menyatu secara psikologis, menyatu secara emosional, tetap juga secara spiritual. Antara kita ada kesepakatan batin. Apa yang kau rasakan, aku juga merasakan. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, kau juga rasakan itu. Itulah pergaulan ala Katolik. Itulah perkawinan yang diharapkan. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita ungkapkan pada bagian ini. Tapi kita batas habisin dulu, nanti saya akan tambah lagi pada pertemuan berikut. Saya katakan sekali lagi, ingatan, perkawinan itu mesti buat secara bebas antara mereka berdua. Tak boleh ada paksaan. Dan mereka berjanji hidup sebagai suami istri sampai kekal. Maut yang pisahkan kita, maka ciptakanlah kebersamaan kuat. Ada bersama-sama, buka hati, komunikasi, berdialog. Bila ada apa yang tidak disukai, katakan terus terang kepada suamimu, kepada istrimu. Bila kalian tahu apa yang mesti diperbaiki demi kepentingan bersama-sama. Jangan cuma satu hal kecil kemudian lari pulang ke rumah. Tidak boleh terjadi. Menikah untuk bersama-sama, demi kebahagiaan bersama-sama, untuk saling menyempurnakan demi masa depan yang baik untuk kalian berdua sampai maut pisahkan kalian berdua. Sampai jumpa.